Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang jembatan Musi 6 pasca 1 bulan diresmikan. Serta melihat ada apa saja di sepanjang jembatan ini, dan memperlihatkan kepada kalian semua indahnya pemandangan jembatan ini dilihat dari udara. Walaupun kota ini merupakan kota dengan luas wilayah terkecil kedua yaitu hanya 0,4% dari luas provinsi, dan memiliki elevasi ketinggian rata-rata hanya sekitar 8 meter dari permukaan laut. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang memiliki jumlah penduduk 1.662.893 jiwa atau sekitar hampir 20% dari jumlah penduduk seprovinsi Sumsel. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 433.698 kakak, yang berada di 4.175 RT serta 916 RW, membuat Kota Palembang membutuhkan akses jalan yang tidak sedikit. Beberapa titik rawan kemacetan di Kota Palembang, yaitu simpang bundaran air mancur depan Masjid Agung, sepanjang Jenderal Sudirman, kawasan Pasar Cinde, dan jalan sekitar pusat pembelanjaan atau mal yang berada di pusat Kota Palembang. Bertambahnya volume kendaraan setiap harinya baik dari warga Kota Palembang sendiri maupun kabupaten kota tetangga, membuat pemerintah harus menambah fasilitas untuk masyarakat, tidak terkecuali jembatan penyeberangan. Jembatan Musi 6 merupakan jembatan kelima yang membelah Sungai Musi di Kota Palembang. Setelah sebelumnya masyarakat telah lebih dulu merasakan manfaat dari Jembatan Ampera, Jembatan Ogan Kertapati, Jembatan Musi 2 dan Jembatan Musi 4. Jembatan yang total menghabiskan anggaran biaya sekitar 548 miliar rupiah ini menghubungkan antara seberang Ilir serta seberang Ulu, yaitu Kecamatan Ilir Barat 2 tepatnya di Kelurahan 32 Ilir dan Kecamatan Seberang Ulu 1 tepatnya di Kelurahan 3 sampai 4 Ulu. Proses pembangunan jembatan sendiri dilakukan melalui 3 tahapan. Tahap pertama, pada 2015 sampai 2016 oleh PT Nindya Karya, tahap kedua pada 2017 sampai 2018 oleh PT Nindya Karya dan tahun anggaran 2019 melalui APBD perubahan dilaksanakan oleh PT Ratri Sempana. Kecamatan Ilir Barat 2 atau IB2, merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil jika dibandingkan dengan 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Luasnya hanya 6,22 km persegi atau sekitar 1,55% dari luas sekota Palembang. Sepadan dengan luasnya, kecamatan ini pula hanya memiliki jumlah penduduk paling sedikit ketiga yaitu dengan 73.269 jiwa. Tidak jauh berbeda, Kecamatan Seberang Ulu 1 atau SU1 merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil ketiga, dengan memiliki luas wilayah 8,28 km persegi atau sekitar 2,07%, dengan jumlah penduduk sekitar 94.122 jiwa. Walau kedua kecamatan ini berada di pinggir Sungai Musi, namun kecamatan ini tidak memiliki elevasi ketinggian paling rendah. Kecamatan IB2 memiliki elevasi ketinggian rata-rata sekitar 9 mdpl, sedangkan Kecamatan SU1 sedikit lebih rendah yaitu sekitar 7 mdpl. Kedua sisi ujung jembatan ini merupakan jalan yang menyimpan banyak sejarah. Di sisi Kecamatan IB2 menghubungkan Jalan Sultan Muhammad Mansur, yaitu Sultan kedua Kesultanan Palembang Darussalam, memerintah dari tahun 1706 sampai 1714. Karena kepiawaian Sultan Mansur dalam bertarung membuatnya dijuluki sebagai Jayo Ing Lago yang artinya menang dalam bertarung. Sedangkan di sisi Kecamatan SU1, dihubungkan langsung ke Jalan Haji Faki Usman, yaitu tokoh yang lahir pada tahun 1904 adalah aktivis Islam di Indonesia dan politikus dari Partai Masyumi. Pernah 2 kali menjadi Menteri Agama, yaitu pada Kabinet Halim pada tahun 1950 Republik Indonesia Serikat, serta sebagai Menteri Agama pada Kabinet Wilopo pada tahun 1952. Pernah pula menjabat Ketua Umum Muhammadiyah pada akhir tahun 1968, yaitu beberapa hari sebelum ia wafat. Pada awalnya, jembatan ini mulai dibangun pada 2015 di masa kepemimpinan Gubernur Sumsel Alex Nurdin, dan diproyeksikan sebagai penunjang transportasi Asian Games 2018. Target awal tersebut tidak dapat terlaksana oleh karena pembebasan lahan yang tak kunjung selesai.
Spesifikasi jembatan Musi 6 ini memiliki panjang sekitar 925 meter, lebar 11,5 meter dengan 2 ruas jalan dan trotoar selebar 1,5 meter, serta tinggi terhadap permukaan air Sungai Musi 13 meter dan kapasitas muatan sumbu 8 ton. Dengan spesifikasi tersebut, diharapkan dapat lebih mengurangi kemacetan di kota Palembang, serta membantu mengurangi kapasitas kendaraan yang melewati jembatan Ampera yang telah berumur. Jembatan Musi 6 memiliki jarak radius sekitar 2 km dari jembatan Ampera. Sedangkan jembatan Musi 4 sekitar 1,5 km. Sebagai jembatan pendamping dari jembatan Ampera, jembatan Musi 6 memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan 4 jembatan lain yang membentang di Sungai Musi, karena dilengkapi dengan 1327 lampu LED. Permainan lampu warna-warni yang akan lebih mempercantik jembatan pada malam hari. Dengan jadwal yaitu, hari Senin sampai Jumat lampu pijar yang dihidupkan. Lalu setiap akhir pekan yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tepatnya pada pukul 8 malam sampai jam 1 dini hari barulah dihidupkan lampu warna-warni. Jembatan ini dirancang dengan model arc bridge, sesuai dengan jenisnya hanya ada 3 jembatan dengan jenis ini di Indonesia, dengan ketahanan hingga sampai dengan 50 tahun. Trotoar yang ada di sisi kiri maupun kanan jembatan ini, terdapat keramik berwarna kuning dengan 4 ubin timbul memanjang di atasnya. Itu bukan keramik biasa melainkan keramik guiding block step nosing, yang berfungsi bagi penyandang disabilitas atau tunanetra. Keramik tersebut dipasang memanjang lurus yang diperuntukkan bagi tunanetra. Dengan adanya keramik difabel ini, penyandang disabilitas menjadi terbantu dan tidak merasa dipandang sebelah mata. Mereka yang berkebutuhan khusus sudah selayaknya mendapat perhatian lebih dari kita. Terdapat 2 pola yang sering kita temui, pola titik untuk peringatan berhenti, sedangkan pola garis yang kita lihat sekarang ini untuk petunjuk agar jalan terus. Guiding block ini tak sembarangan dibuat. Ada kontur standar yang diterapkan sehingga mudah dikenali oleh penyandang disabilitas. Mereka diharapkan bisa jalan berdampingan dengan pejalan kaki pada umumnya. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, biasanya berwarna kuning atau jingga. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, jalur itu memandu penyandang disabilitas untuk berjalan memanfaatkan tekstur ubin. Sayangnya, keindahan di atas jembatan ini sedikit tercemar oleh karena adanya bekas jatuhan cat berwarna putih yang cukup melekat, sehingga terkesan sedikit kotor. Sepertinya, cat ini berjatuhan saat melakukan pengecatan pada konstruksi besi di atasnya. Namun, sayangnya, tidak dilakukan pembersihan. Pada awal setelah diresmikan, ratusan masyarakat langsung melintasi jembatan ini dengan berjalan kaki, bersepeda, sepeda motor, maupun mobil pribadi yang diatur ketat personel Dishub dan polisi. Sampai saat ini, 1 bulan pasca diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, jembatan ini masih diminati oleh kalangan masyarakat. Dari masyarakat golongan tua maupun muda, terlebih anak-anak milenial sekarang ini. Ornamen tanjak yang berada di tengah-tengah jembatan ini menjadi daya tarik tersendiri, serta menambah nuansa identitas daerah yang kaya akan budaya dan kearifan lokal. Berdasarkan pantauan kami, banyak warga masyarakat yang sengaja berhenti dan memarkirkan kendaraan mereka untuk mengabadikan momen di atas jembatan ini. Kebetulan, kami mengunjungi jembatan ini saat hari Minggu siang. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu sepulang dari menghadiri undangan atau acara, mampir ke sini hanya untuk melihat indahnya panorama kota Palembang dari atas jembatan yang sedang viral ini. Tingginya antusias warga memaksa personel kepolisian harus berkali-kali patroli guna membubarkan pengendara yang berhenti di atas jembatan untuk bersuah foto karena menimbulkan kemacetan. Selain itu, agar tidak menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Dengan telah beroperasinya jembatan Musi 6 ini bagi warga masyarakat mulai awal tahun 2021 ini, diharapkan dapat mengurangi kapasitas kendaraan di jembatan Ampera. Sehingga rencana pembuatan pasar pusat wisata kuliner di jembatan Ampera yang buka di setiap akhir pekan dapat lebih cepat terrealisasi. Semoga ke depan, warga masyarakat kota Palembang dapat terus merasakan manfaat dari jembatan ini. Serta diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan baik di kawasan seberang Ulu maupun seberang Ilir. Demikianlah video ini. Nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.